Banyak orang bertanya kepada saya, apa yang melatari saya untuk membuat obat ataupun jamu herbal. Yang kedua, banyak orang bertanya juga ke saya, bagaimana cara saya memformulasikan produk-produk herbal tersebut. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin bercerita, saya ingin berbagi. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk membuat produk herbal? Pertama kali, suatu hari saya ketemu dengan ibu-ibu yang sedang sakit kanker waktu itu. Ketika dia sakit kanker, dia bilang ke saya, Pak Bayu tolong buat obat untuk kanker. Pada waktu itu dia menunjukkan ke saya, salah satunya adalah keladi tikus, bahannya dia tunjukkan ke saya, ada juga rumput teki di dalamnya. Saya bilang ke ibu itu, Bu, saya tidak bisa buat obat, saya tidak bisa buat jamu, tapi dia yakin sekali bahwa saya bisa, katanya begitu. Akhirnya untuk menyenangkan beliau, saya buatkan produk. Alhamdulillah, ketika produk jadi, ternyata orangnya sudah meninggal duluan. Akhirnya produk itu pun tidak sempat dia mencicipinya, tapi saya tetap buat. Ketika saya buat pertama kali produk ini, kita juga belum ada merek Bapak Ibu waktu itu, saya hanya bagi-bagikan ke orang, saya hanya untuk niat tolong orang. Goal pertama saya yang saya buat adalah obat untuk kanker. Terutama apa? Kanker serviks. Tetapi kita tidak tahu. Ternyata pasien yang datang ke saya, waktu itu bapak saya telepon ke saya, ada seorang sakit kusta. Dia tidak mau diobati, dia tidak mau disuntik, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sedangkan lukanya cukup parah. Akhirnya bapak saya telepon ke saya suruh ngobati dia. Saya cari rumahnya, saya obati dia, saya kasih obat. Dan mukjizat pertama terjadi. Bapak itu dalam waktu 2 bulan, luka-luka kustanya menjadi baik dan hampir sembuh 100%. Yang kedua, badannya sendiri yang biasanya sakit kusta itu sakit semua, ada bentol-bentol, ada bengkak-bengkak, ada hitam dan sebagainya. Dia sudah tidak merasakan kembali. Dan yang mukjizat ketika dia diujikan, dilabkan, kustanya menjadi negatif. Itu adalah pasien pertama saya. Mulai hari itu banyak orang juga dari kampung itu, dari teman ke teman, mereka cerita. Akhirnya produk pertama saya kasih nama Ekstrimen waktu itu. Kenapa Ekstrimen? Ya, ada filosofi di dalamnya. Jadi itu adalah obat yang menyembuhkan manusia. Kemudian yang kedua, ada beberapa perusahaan yang mencoba bekerja sama dengan saya, tetapi dia minta produk-produk yang berbeda. Jadi kalau Ekstrimen itu keruh, Ekstrimen itu berwarna gelap, ada yang minta, bisa enggak buat yang bening, yang bersih, yang jernih. Akhirnya produk kedua saya yang kita buat bernama Empro. Empro ini berbasic kepada probiotik, di mana fungsi utamanya adalah metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh untuk apa? Karena saya berpikir satu, ketika metabolisme seseorang itu baik, maka seluruh penyakit di dalam tubuhnya akan menjadi sembuh. Saya ulangi ya, ketika sistem metabolisme orang itu baik, maka seluruh penyakit orang itu akan menjadi sembuh. Tapi ada tapinya, perlu waktu bertahun-tahun. Waktu ini dikarenakan apa? Ada yang namanya siklus hidup sel untuk memperbaharui diri, regenerasi sel. Syaratnya ada 3. Makanan ada, kemudian yang kedua kondisi ada, jadi kondisi orang tidak stres, kemudian yang ketiga selnya sehat. Nah, inilah poin yang kita pertahankan. Karena itu pada waktu itu ketika kita membuat Empro dengan tujuan spektrum paling luas, semua orang bisa mengkonsumsinya. Kita nyebutnya probiotik yang memberikan makanan sel. Dari Empro berjalan, akhirnya banyak orang datang. Ada pasien-pasien datang, mulai berdatangan, mulai bertanya. Kalau sakit kanker, bukan hanya kanker rahim. Kalau kanker rahim dengan Ekstrimen bisa, tapi sekarang kankernya macam-macam. Kanker payudara, kanker macam-macam yang datang. Ada kanker di benjolan-benjolan seluruh tubuh. Nah, dari sanalah saya mulai mengembangkan kembali.
Berbasic dari Mpro, kita kembangkan sama-sama pada metabolisme, tetapi metabolisme yang melawan sel kanker atau sel tumor. Maka kita tambahkan bahan-bahan di dalamnya yang melawan sel kanker atau sel tumor. Tapi basicnya metabolis. Kita beri nama MP5 waktu itu. Tetapi MP5 ini jadi sangat bau. Kental sekali baunya dan khas dan kental produknya. Banyak orang lupa kalau untuk anak-anak bagaimana. Akhirnya kita buatkan MP5 yang kedua. Dari berbasic kepada MP5 Silver, kita nyebutnya waktu itu, menjadi MP5 Gold. Tetapi minta maaf, barangnya sempat hilang. Karena apa hilang? Karena kita kesulitan untuk mendapatkan izin pada waktu itu. Dari situ akhirnya tinggal berjalan MP5 yang disebut sebagai produk untuk kanker. Dari MP5 Bapak Ibu mulai ketika saya talk show, ketika saya datang ke daerah, penyakit-penyakit mulai berdatangan, banyak yang datang cerita ke saya. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit untuk vertigo, ada yang sakit pada gangguan psikis, gangguan pada kecerdasan, gangguan pada tulang, gangguan pada kewanitaan. Dari sana kita mulai mengembangkan produk. Tidak bim salah bim, saya melakukannya secara bertahap. Suatu hari ada teman yang minta, Pak, saya tidak mau dalam bentuk tetes. Saya mau bentuknya minuman. Karena apa? Teh itu bisa dinikmati banyak orang. Dari sana akhirnya saya buatkan teh Manggata dan teh Viti pada waktu awal saya membuatnya. Basicnya apa? Bahan utamanya hanya teh, benalu ketepeng, rumput teki. Yang bertujuan untuk apa? Untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia supaya dia terhindar dari kanker serviks. Dengan cara apa? Sistem hormonal. Karena itu teh ini berbasic kepada hormonal. Banyak orang mengeluh, Pak, harganya mahal. Waktu itu harga 5.000 satu saset dan banyak orang mengeluh mahal. Saya buat program, bagaimana caranya buat teh supaya bisa dinikmati banyak orang. Karena saya tahu betul khasiatnya. Saya buatkan teh untuk posyandu, untuk ibu-ibu dasa wisma, untuk ibu-ibu PKK, di puskesmas, yang ingin mengadakan acara. Kita sponsori dengan minum teh Manggata gratis. Tetapi ironis Bapak Ibu. Ada orang, Pak, ada yang peserta 100, ada yang 200. Ternyata yang datang tidak lebih dari 20 orang. Sehingga apa? Hampir setiap hari saya membuang teh itu ratusan liter. Saya berdoa betul, saya katakan, wah ini tidak fair. Ketika banyak yang terbuang. Akhirnya saya betul-betul berdoa gimana caranya teh ini tidak terbuang dan tetap termanfaatkan. Dari sana saya kembangkan, yaitu jamur kombucha dengan teh Manggata. Alhamdulillah, akhirnya justru keluar produk baru yang waktu itu kita nyebutnya Mensi. Dan hari ini Mensi memang tidak ada, kita ganti nama karena perizinan kita masukkan dalam produk BSM 7. Nah, itu adalah sejarah dari Mensi. Untuk apa BSM 7 atau Mensi ini kita buat? Untuk mereka yang mengalami gangguan tulang. Untuk mereka yang mengalami gangguan pada sistem daya tahan tubuh. Tetapi alhamdulillah justru ketika BSM 7 kita urus izinnya, Badan POM memberikan rekomendasi membantu penyembuhan pada penyakit kanker. Karena apa? Spektrum dari BSM 7 ini sangat luas. Selain untuk tulang, dia juga bisa membantu tubuh membangun imunitas tubuh untuk melawan sel kanker. Itu adalah sejarah dari BSM 7. Dari BSM 7 kita kasih banyak resep ke masyarakat. Ada yang untuk vertigo. Banyak orang ngeluh, Pak, dada saya nyeri, sakit sekali, sakit kepala bahkan. Akhirnya kita keluarkan produk yang kita nyebutnya Aijigo Biospray yang berbasic daripada tanaman-tanaman saraf yang menghilangkan rasa sakit. Kemudian yang berikutnya, ketika saya di Halmahera, di sana pusat kelapa, alhamdulillah, di sana saya menemukan beberapa produk baru. Yang pertama saya bisa menemukan Bama Visio yang dulu kita buat dalam bentuk Halmavico
kita bekerja sama dengan PT Hibualamo dari Tobelo. Kemudian kita rubah nama menjadi Bama Visio. Jadi kita mengembangkan enzim di dalam Visio. Tujuannya apa? Pelarutan vitamin A, D, E, K, dan untuk menjaga daya tahan tubuh secara kesehatan. Dan fungsi utamanya adalah untuk penyakit PJK, penyakit jantung koroner, yang disebabkan rata-rata karena kolesterol. Dari Bama Visio kita juga keluarkan Orginsa dari daerah Halmahera sana, dari Tobelo. Orginsa berbasic dari apa? Kita dari daun sukun, dari buah sukun, dan ini yang kita kembangkan. Untuk apa? Untuk penguatan ginjal. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mengalami